tes sudah terdengar ya. Mungkin langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar kali ini yang akan membahas tentang transfer learning dengan MATLAB. Ya, perkenalkan, nama saya Rangga Putra Prasina dari Internship Internet of Things dan FPGA Engineer dari BISA AI. Jadi saya ini mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi teknik elektro. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung mulai saja. Ya, bahasan yang akan kita lakukan ya, kita bahas adalah Introduction to Deep Learning. Itu pengenalan Deep Learning. Lalu kemudian ada Deep Learning dengan MATLAB. Ada penggunaan pre-trained networks, ada managing systems of image data, dan transfer learning. Nanti ini juga akan kita demokan mulai dari penggunaan pre-trained networks sampai melakukan transfer learning. Gitu. Nah, deep learning. Nah, deep learning ini adalah teknik machine learning yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang terjadi secara alami pada manusia. Contohnya itu adalah belajar dari contoh. Jadi dalam deep learning ini model komputer belajar, model komputer ini belajar untuk melakukan tugas klasifikasi secara langsung dari gambar, teks, atau suara. Model deep learning ini dapat mencapai akurasi yang mutakhir. Jadi bahkan terkadang itu melebihi kinerja tingkat manusia. Model ini dilatih dengan menggunakan set data variable yang sangat besar gitu. Dan arsitektur neural network yang berisi berbagai macam dan banyak layers. Nah, tingkatan yang paling luas itu salah satunya adalah artificial intelligence ya. Nah, ini artificial intelligence ini merupakan pengembangan dari smart system and machines yang menyelesaikan tugas. Biasanya ini membutuhkan pengetahuan manusia. Nah, subset atau bagian dari AI adalah machine learning. Machine learning ini membuat algoritma yang dapat mempelajari dari data dan membuat keputusan berdasarkan pola yang diamati. Gitu. Membutuhkan campur tangan manusia ketika membuat keputusan yang salah. Kemudian, nah ini adalah cabang dari machine learning, yaitu deep learning. Itu menggunakan artificial neural network, ya, atau jaringan saraf tiruan untuk mencapai konklusi akurat tanpa campur tangan manusia. Nah, deep learning ini mencapai akurasi rekognisi pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kemajuan terbaru dalam deep learning ini telah mengungguli manusia dalam beberapa tugas seperti mengklasifikasikan objek dalam gambar. Jadi ada dua alasan utama mengapa deep learning baru-baru ini berguna gitu ya. Yang pertama adalah labeled data. Jadi deep learning ini membutuhkan data berlabel yang sangat besar, gitu ya. Jadi misalnya untuk pengembangan mobil tanpa pengemudi atau automated driving ya, itu membutuhkan jutaan gambar dan ribuan jam video. Gitu. Nah, selanjutnya alasan kedua adalah computing power. Nah, deep learning ini membutuhkan daya komputasi yang besar. GPU performa tinggi ini harus memiliki arsitektur yang efisien untuk deep learning. Nah, ketika dikombinasikan dengan cluster atau cloud computing, maka ini akan memungkinkan tim pengembang misalkan itu untuk mengurangi waktu training deep learning network yang tadinya misalkan membutuhkan waktu beberapa minggu bisa menjadi hanya beberapa jam atau bahkan kurang. Lalu berikutnya ada
Ini contoh aplikasi deep learning ya dalam industri. Yang pertama ini automated driving. Jadi peneliti otomotif itu menggunakan deep learning untuk secara otomatis mendeteksi objek seperti rambu berhenti dan lampu lalu lintas. Nah, selain itu deep learning ini digunakan untuk mendeteksi pejalan kaki yang membantu untuk mengurangi kecelakaan gitu ya. Lalu ada aerospace and defense. Ini dalam aerospace and defense ini digunakan deep learning untuk mengidentifikasi objek dari satelit yang menemukan area yang diminati atau area of interest dan mengidentifikasi zona aman atau tidak aman bagi pasukan gitu. Lalu ada medical research. Nah, peneliti kanker ini menggunakan deep learning untuk secara otomatis mendeteksi sel kanker. Nah, tim di UCLA ini membuat sebuah mikroskop advance atau canggih yang menghasilkan kumpulan data berdimensi tinggi untuk melatih aplikasi deep learning agar dapat secara akurat mengidentifikasi sel kanker. Lalu ada industrial automation. Nah, dalam industrial automation ini deep learning membantu untuk meningkatkan keselamatan pekerja gitu ya di sekitar alat berat dengan otomatis mendeteksi ketika misalkan orang atau objek berada pada jarak yang tidak aman dari alat berat. Lalu yang terakhir, misalkan dalam electronics. Nah, deep learning ini sedang digunakan dalam automated hearing dan speech translation. Sebagai contoh, perangkat home assistance ya, yang merespon suara orang dan mengetahui preferensi orang tersebut. Nah, itu adalah beberapa aplikasi ya, dari deep learning. Nah, ini masuk ke cara kerja atau prinsip kerja ya untuk deep learning-nya. Ini sebagian besar metode deep learning itu menggunakan arsitektur neural network atau jaringan saraf. Itu sebabnya model deep learning ini sering juga disebut sebagai deep neural networks. Ya, istilah deep ini biasanya mengacu pada jumlah hidden layers atau lapisan tersembunyi di neural networks. Nah, neural networks ini biasanya hanya berisi 2-3 hidden layers, sedangkan deep networks itu dapat memiliki sebanyak 150 hidden layers. Model deep learning ini dilatih menggunakan kumpulan data berlabel yang besar dan arsitektur neural network yang mempelajari fitur secara langsung dari data tanpa membutuhkan ekstraksi fitur manual atau manual fitur extraction. Jadi neural network ini diatur dalam lapisan atau layer yang terdiri dari satu set node yang saling berhubungan ya. Tuh, satu set node saling berhubungan. Jaringannya dapat memiliki puluhan hingga ratusan layers. Salah satu jenis deep neural networks yang paling populer dikenal itu adalah convolutional neural networks, CNN atau ConvNet. CNN ini menggabungkan fitur yang dipelajari dengan data input dan menggunakan lapisan konvolusi 2D, membuat arsitektur ini cocok untuk proses data dimensi seperti gambar. CNN menghilangkan kebutuhan ekstraksi fitur manual sehingga tidak perlu mengidentifikasi fitur yang digunakan untuk mengklasifikasikan gambar. CNN ini bekerja dengan ekstraksi fitur langsung dari gambar gitu ya. Jadi fitur relevan tidak dilatih sebelumnya. Fitur-fitur itu dipelajari saat jaringan atau network ini melatih kumpulan gambar gitu ya. Nah, ekstraksi fitur otomatis ini membuat model deep learning menjadi akurat gitu, sangat akurat untuk tugas computer vision seperti object classification gitu. Jadi CNN ini belajar untuk mendeteksi fitur yang berbeda dari sebuah gambar menggunakan puluhan atau ratusan hidden layers. Setiap hidden layer ini meningkatkan kompleksitas dari fitur gambar yang dipelajari. Contohnya,
hidden layer pertama misalkan dapat mempelajari cara mendeteksi tepi atau lapisan, dan lapisan terakhir ini mempelajari cara untuk mendeteksi bentuk yang lebih kompleks yang secara khusus misalkan ini akan disesuaikan dengan bentuk objek yang dikenali. Jadi contoh network dengan banyak convolution layer ini ya, ini filter ini diterapkan ke setiap gambar pelatihan atau training image pada resolusi yang berbeda, dan output dari setiap gambar yang dikonvolusi berfungsi sebagai input ke layer berikutnya gitu. Jadi misalkan filter pertama itu adalah filter untuk filter gelap dan terang, light and dark. Terus kemudian masuk ke filter berikutnya, misalkan bentuk lingkaran gitu ya. Bentuk lingkaran, ada gambar di objeknya ada lingkaran. Lalu masuk ke fitur selanjutnya, misalkan objek ini ada bentuk kelopak daun atau bunga gitu. Hingga sampai di fitur di mana fitur tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan bunga gitu. Jadi totalnya bunga ini secara umum misalkan ya objeknya didefinisikan sebagai fitur-fitur sebelumnya gitu. Jadi dari yang berbentuk lingkaran gitu ya, ada di pinggirnya ada daun atau kelopak bunga gitu, hingga warna misalkan warna kuning dan hijau gitu. Nah itu akan dijadikan definisi sebagai klasifikasi objek bahwa objek yang diidentifikasi adalah misalkan bunga gitu. Lalu masuk ke perbedaan machine learning dan deep learning. Dalam machine learning ini dilakukan pemilihan fitur dan pengklasifikasian secara manual pada gambar. Manual feature extraction. Nah, kalau untuk deep learning, ekstraksi fitur dan langkah-langkah pemodelan ini dilakukan secara otomatis. Ini ada perbandingan antara pendekatan machine learning dan deep learning dalam mengkategorikan kendaraan. Jadi, alur kerja machine learning ini dimulai dengan fitur relevan yang diekstraksi secara manual dari gambar, gitu ya. Kemudian digunakan untuk membuat model yang mengkategorikan objek dalam gambar. Nah, sedangkan kalau dalam deep learning, alur kerjanya itu fitur yang relevan secara otomatis, ini gambar secara otomatis ini diekstraksi gitu. Kalau dalam machine learning, misalkan ingin membuat metode untuk mengklasifikasi kendaraan ini ya. Jadi kita ini harus membuat metrik atau fitur dari gambar yang dapat digunakan untuk membedakan setiap kendaraan. Kita buat manual. Terus kemudian kita kalkulasi inputnya dengan fitur-fitur untuk image set dan menggunakan fitur tersebut untuk melakukan train sebuah classifier. Sedangkan untuk deep learning, jadi tujuannya itu adalah untuk melakukan end-to-end learning. Jadi artinya gambar itu sendiri adalah inputnya dan fitur dari klasifikasi ini dipelajari secara langsung dari gambar-gambar. Jadi network jaringan ini diberikan data mentah dan tugas untuk dikerjakan gitu, seperti klasifikasi dan itu untuk dikerjakan seperti klasifikasi gitu ya. Dan jaringan ini mempunyai atau mempelajari cara untuk melakukan klasifikasi secara otomatis. Keuntungan utama dari deep learning network adalah bahwa mereka ini sering akurasinya akan meningkat seiring bertambah ukuran datasetnya. Jadi nanti kita akan coba menggunakan deep neural networks dalam MATLAB untuk melakukan tes image recognition. Tapi kita akan gunakan metode transfer learning ya. Jadi kita akan mengklasifikasikan gambar dengan network yang telah dilatih para data gambar, kemudian kita akan lakukan modifikasi network ya
untuk aplikasi yang baru seperti misalkan klasifikasi gambar yang baru. Jadi yang tadinya hanya dapat mengklasifikasi misalkan klasifikasi penguin, mobil, pohon gitu ya, yang masih umum seperti itu, menjadi bisa mengklasifikasi berbagai jenis bunga misalkan. Nanti kita akan coba gitu ya untuk transfer learning. Nah, ini memilih antara machine learning dan deep learning. Machine learning ini menawarkan berbagai teknik dan model yang dapat dipilih berdasarkan aplikasi, ukuran data yang diproses, dan jenis masalah yang ingin dipecahkan. Itu machine learning. Kalau deep learning ini deep learning membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar untuk melatih model serta GPU atau Graphics Processing Unit untuk memproses data dengan cepat. Jadi saat memilih antara machine learning dan deep learning, kita pertimbangkan apakah mempunyai GPU berperforma tinggi dan banyak data driver punya atau tidak gitu ya. Jika tidak mempunyai keduanya, mungkin lebih masuk akal untuk menggunakan machine learning dibandingkan deep learning. Deep learning pada umumnya ini lebih kompleks, jadi memerlukan mungkin ribuan gambar untuk mendapatkan hasil yang baik. Memiliki GPU berperforma tinggi juga membantu untuk menganalisis gambar tersebut dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Tapi nanti karena kita akan menggunakan metode transfer learning, jadi data set yang akan digunakan itu tidak perlu banyak-banyak dan GPU-nya juga ini opsional gitu. Jadi GPU yang standar juga tidak apa-apa untuk metode transfer learning. Nanti akan dijelaskan juga. Nah, ini cara membuat dan melatih model deep learning. Ada 3 cara paling umum yang menggunakan deep learning untuk melakukan klasifikasi objek. Di antaranya adalah training from scratch, artinya adalah atau melakukan pelatihan dari awal gitu ya. Jadi untuk melatih deep network dari awal, kita harus mengumpulkan data berlabel yang sangat besar dan merancang arsitektur jaringan atau network yang akan mempelajari fitur dan model. Metode ini bagus untuk aplikasi yang baru gitu, atau aplikasi yang akan memiliki banyak kategori output. Metode ini adalah pendekatan yang kurang umum, ya karena jumlah data dan kecepatan pembelajaran yang dibutuhkan itu besar. Jaringan atau network ini biasanya dengan metode ini biasanya membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk dilatih. Nah, berikutnya transfer learning. Ini metode yang akan kita gunakan nanti. Jadi metode ini tuh sebagian besar aplikasi deep learning menggunakan pendekatan transfer learning. Sebuah proses yang melibatkan penyempurnaan model yang telah dilatih sebelumnya atau disebut dengan pre-trained network gitu ya. Jadi metode ini mulai dari network yang sudah ada seperti AlexNet, GoogleNet, ResNet, dan lain-lain. Lalu memasukkan data yang baru berisi kelas atau kategori yang sebelumnya tidak dikenal dari pre-trained network tersebut. Jadi setelah melakukan beberapa penyesuaian pada pre-trained network itu, maka setelah itu kita dapat melakukan tugas baru seperti mengkategorikan misalkan klasifikasi kucing atau tikus gitu ya. Jadi cuma 2 objek doang, bukan 1000 objek dari pre-trained network yang telah dilatih gitu. Nah, metode ini memiliki keuntungan karena membutuhkan lebih sedikit data, sehingga waktu komputasi turun menjadi satuan menit atau jam. Lalu ada metode feature extraction. Ekstraksi fitur ini metode yang merupakan pendekatannya sedikit kurang umum dan lebih khusus untuk machine learning, menggunakan network sebagai fitur ekstraktor gitu. Karena semua lapisan atau layer ditugaskan untuk mempelajari fitur tertentu dari gambar. Maka fitur ini dapat dikeluarkan dari network kapan saja selama proses training gitu. Fitur-fitur ini kemudian
dapat digunakan sebagai input untuk model machine learning, seperti contohnya support vector machine atau SVM. Nah, untuk melakukan deep learning atau nanti lebih tepatnya metode transfer learning, nanti akan digunakan MATLAB. Jadi MATLAB ini membuat deep learning menjadi lebih mudah. Dengan alat dan fungsi untuk mengelola dataset besar, MATLAB ini menyediakan toolbox khusus untuk bekerja dengan machine learning, neural networks, computer vision, dan automated driving. Dalam penggunaan MATLAB ini, untuk deep learning, MATLAB memungkinkan kita dalam create and visualize models with just a few lines of code. Artinya, kita bisa membuat dan memvisualisasikan model hanya dengan beberapa baris kode atau kode yang lebih sedikit gitu ya. Jadi MATLAB ini memungkinkan untuk membangun model deep learning dengan kode yang lebih sedikit. Nah, dengan MATLAB ini jadi lebih cepat mengimpor model yang telah dilatih gitu dan memvisualisasikan serta mendebug hasil antara saat menyesuaikan parameter training. Lalu ada perform deep learning without being an expert. Jadi melakukan deep learning tanpa harus menjadi ahli ya. MATLAB ini dapat digunakan untuk belajar dan mendapatkan keahlian di bidang deep learning. MATLAB ini membuat pembelajaran tentang bidang deep learning ini lebih praktis dan mudah gitu ya untuk diakses. Lalu ada automate ground truth labeling of image and video. Mengotomatiskan pelabelan ground truth pada gambar dan video. Ground truth itu label yang ada di pada gambar atau video gitu ya. Itu digunakan nanti untuk label klasifikasi data, apakah misalkan model melakukan latihan gitu ya, dilakukan training, apakah prediksi yang dihasilkan model itu udah benar atau belum. Nah, itu tergantung dari label yang diberikan kepada image atau video gitu. Itu ground truth. Nah, MATLAB ini memungkinkan pengguna untuk secara interaktif melabeli objek dalam gambar dan dapat mengotomatiskan pelabelan ground truth dalam video untuk training dan validation model deep learning. Pendekatannya interaktif dan otomatis ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Lalu ada integrate deep learning in a single workflow. Integrasikan deep learning dalam workflow atau alur kerja tunggal gitu ya. MATLAB ini dapat menyatukan beberapa domain dalam satu alur kerja atau workflow. Dengan MATLAB dapat dilakukan pemikiran dan pemrograman dalam satu environment atau satu lingkungan, menawarkan alat dan fungsi untuk deep learning dan juga berbagai domain yang dimasukkan ke dalam algoritma deep learning seperti signal processing, computer vision, dan data analytics gitu. Nah, ini ada aplikasi deep learning menggunakan MATLAB. Ada signal processing gitu ya. Ini mendapatkan dan menganalisis sinyal dan data deret waktu atau time series. Ada juga computer vision, mendapatkan, memproses, dan menganalisis gambar dan video. Deep reinforcement learning, mendefinisikan, melatih, dan menerapkan kebijakan dalam reinforcement learning. Dan juga ada radar, lidar, dan AI for wireless. Ini menerapkan teknik kecerdasan buatan atau AI gitu ke aplikasi radar, lidar, atau AI for wireless. Nah, MATLAB untuk deep learning. Nah, ini MATLAB ini memudahkan untuk dalam penggunaannya gitu ya. Kegunaannya dimudahkan dalam pre-process data. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi interaktif untuk memberi label, memotong, dan mengidentifikasi fitur penting dan algoritma bawaan atau built-in algorithm untuk membantu mengotomatiskan proses pelabelan. Lalu ada train and evaluate models. Nah, ini melakukan pelatihan atau mengevaluasi model gitu ya, membuat suatu model atau modifikasi model deep learning menggunakan aplikasi, ada yang namanya aplikasi Deep Network Designer dalam MATLAB gitu ya. Lalu ada simulate data.
Nah, ini mensimulasikan data. Uji model deep learning dengan memasukkannya ke dalam simulasi sistem level Simulink. Simulink itu salah satu aplikasi MATLAB di dalamnya gitu ya, fitur MATLAB, toolbox MATLAB gitu. Jadi di dalamnya ini dapat memahami bagaimana model deep learning memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu terakhir, ini ada deploy trained networks. Jadi kita bisa menggunakan MATLAB ini, kita bisa menerapkan model yang terlatih pada sistem tertanam atau embedded device itu, atau sistem enterprise atau perangkat VGA atau bahkan cloud. Jadi kita bisa membuat kode dari library Intel, Nvidia, dan ARM untuk membuat model yang dapat diterapkan dengan kecepatan inferensi kinerja yang tinggi gitu. Berikutnya, pre-trained networks. Ini penggunaan pre-trained networks. Nanti akan coba didemokan juga ya lebih jelasnya. Nah, ini pre-trained networks ini adalah jaringan klasifikasi gambar yang telah dilatih sebelumnya. Telah belajar mengekstrak fitur yang kuat dan informatif dari gambar dan menggunakannya sebagai titik awal untuk mempelajari tugas baru. Menggunakan jaringan yang telah dilatih dengan transfer learning biasanya jauh lebih cepat dan lebih mudah gitu ya daripada melatih jaringan dari awal gitu. Karena membutuhkan dataset yang besar dan membuat layers-layers-nya gitu ya. Nah, ini sedikit informasi untuk daftar pre-trained networks. Di sini ada network SqueezeNet, GoogleNet, ResNet, gitu ya, sampai AlexNet gitu. Dengan depth layernya bermacam-macam, ada 18 sampai bahkan 201 ya. Dengan size yang berbeda, parameternya juga berbeda-beda dalam juta ya. Nah, pre-trained networks ini mempunyai input layers di hidden layers itu, di input layers, hidden layers, hingga output layers yang spesifikasinya jelas berbeda-beda ya antara network yang satu dengan yang lain. Nah, contohnya di input layers ini ada image input size. Nah, image input size ini spesifikasi untuk input gambar yang akan di-train atau diklasifikasi. Jadi size-nya itu harus sesuai. Misalkan GoogleNet ini size image input size-nya harus 224 kali 224 gitu ya. Dengan SqueezeNet ini 227 kali 227, jadi harus sesuai. Kemudian ada managing collections of image data. Ini akan lebih jelasnya didemokan juga gitu ya. Nah, image data store ini adalah variabel MATLAB yang berperan sebagai referensi ke sumber data seperti folder atau gambar gitu ya. Jadi ketika membuat data store, MATLAB ini melihat file dan menyimpan informasi dasar tentang data seperti nama file dan format file, tapi tidak mengimport data. Jadi image data store ini disimpan di MATLAB workspace. Nah, yang disimpan itu hanya informasi dasar saja, seperti nama file dan format file. Data ini akan diimport ketika dibutuhkan gitu ya, baik secara individual atau secara seluruh dataset. Nah, ini transfer learning workflow atau alur kerjanya. Yang pertama, kita pilih pre-train model. Select pre-train model. Jadi saat memulai itu kita pilih model yang ya kalau bisa relatif sederhana ya. Jadi contohnya menggunakan GoogleNet. Ini salah satu layernya network GoogleNet ini. Jaringan yang cukup populer ya. Dengan kedalaman atau depth layersnya 22. Yang ini telah dilatih untuk mengklasifikasi 1000 kategori objek. Itu contohnya GoogleNet ya. Dan kedua ini ada replace the final layer atau ganti lapisan atau layer terakhir. Jadi untuk melatih ulang jaringan yang mengklasifikasikan kumpulan gambar dan kelas baru, kita bisa mengganti
lapisan atau layer terakhir dari model GoogleNet gitu. Jadi yang diubah ini fully connected layer. Ini dimodifikasi untuk memuat jumlah node yang sama dengan jumlah kelas baru. Dan layer klasifikasi ini dan classification layer atau layer klasifikasi ini akan menghasilkan output berdasarkan probabilitas yang dihitung oleh layer softmax layer. Jadi output layer ini akan dimodifikasi agar menghasilkan jumlah atau kelas klasifikasi yang diinginkan. Setelah memodifikasi full connected layer, nah ini akan menentukan jumlah kelas baru yang akan dipelajari jaringan. Dan classification layer ini akan menentukan output dari kategori baru itu ya tadi ya. Nah, untuk yang ketiga ini optionally freeze the weights. Nah, ini membukukan bobot. Jadi di layer hidden layers ya. Ini membukukan bobot layer sebelumnya di jaringan dengan menyetel kecepatan training di layer ke 0. Jadi selama training, parameter layer yang beku ini tidak diperbarui, yang secara signifikan dapat mempercepat training network. Jika kumpulan data baru ukurannya kecil, maka pembekuan bobot juga dapat mencegah overfitting jaringan ke kumpulan data baru. Lalu ada retrain model, ya, retrain model. Nah, ini latih kembali modelnya gitu. Pelatihan ulangnya akan memperbarui jaringan untuk mempelajari dan mengidentifikasi fitur yang terkait dengan gambar dan kategori baru. Dalam kebanyakan kasus, pelatihan atau retrain ulang ini membutuhkan lebih sedikit data daripada melatih model dari awal gitu ya. Lalu ada terakhir predict and assess the network accuracy, yaitu memprediksi dan menilai gitu ya akurasi daripada network yang kita buat, yang kita train lagi gitu. Setelah model dilatih ulang, kita dapat mengklasifikasikan gambar baru dan mengevaluasi seberapa baik kinerja jaringan tersebut gitu. Nah, jadi intinya alur kerja dari transfer learning itu pertama kita load pre-train network. Intinya kita pilih pre-train networknya, misalkan GoogleNet, ResNet gitu ya. Lalu kita replace final layers. Kita ubah, kita modifikasi layer outputnya sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan jumlah output kelas yang kita inginkan gitu. Lalu ada masuk ke train network. Kita lakukan train network menggunakan dataset gitu ya, training image-nya misalkan. Lalu kita setting atau atur trainingnya bagaimana, itu opsional gitu. Dan baru dilakukan training pada network. Dan terakhir ini melakukan prediksi dan menilai tingkat akurasi dari network. Jadi misalkan hasil trainingnya dan validasinya gitu, akurasinya sebesar 70% gitu. Dan kalau misalkan tingkat akurasinya itu belum sesuai atau belum sesuai yang diinginkan kita dapat melakukan retrain kembali. Retrain kembali dengan cara misalkan menambah dataset atau memodifikasi training option-nya. Misalkan seperti mengubah initial learning net rate-nya gitu ya. Nah, mungkin itu terus kita coba untuk menggunakan MATLAB-nya. Ya. Ini GPU yang dipakai NVIDIA GeForce GTX 1050. Sekarang coba masuk ke bahasan awal dulu ya. Mungkin kita mulai dari cara melihat file gambar.
Jadi untuk melihat file gambar itu kita gunakan fungsi image read untuk mengimport gambar dalam format macam-macam ya, ada JPEG, PNG gitu ya. Jadi kita misalkan buat variabel img, lalu kita gunakan fungsi imread. Nah ini file gambarnya. Contohnya hasilnya seperti ini dalam bentuk matriks ya, array. Nah untuk menampilkan gambarnya yang tersimpan dalam variabel MATLAB, kita gunakan fungsi image show. Image show variabel yang tadi, nah kita bisa tampilkan gambarnya begitu. Lalu dalam penggunaan pre-trained network ya, ini mengklasifikasikan gambar menggunakan model pre-trained GoogleNet. Nah ini membuat salinan dari pre-trained network GoogleNet dalam workspace MATLAB. Jadi pre-trained networknya ada dalam disalin ke workspace MATLAB. Kita misalkan buat variabel net, nah ini kita masukkan GoogleNet. Salah satunya GoogleNet, atau bisa ResNet dan lain-lain ya. Nah ini menggunakan fungsi classify untuk membuat prediksi pada sebuah gambar. Misalkan kita buat variable pred, ini gunakan fungsi classify, lalu ini network yang tadi, pre-trained networknya, lalu kita masukkan image yang mau diklasifikasi. Gitu. Yang tadi adalah ini gambar Daisy, gitu ya. Kita lakukan prediksi, ternyata outputnya ini benar ya. Outputnya Daisy ini benar. Terus, nah untuk sebelum kita memodifikasi network, kita harus tahu dulu ya, yang harus dimodifikasi itu apa saja gitu. Dan spesifikasi image inputnya itu bagaimana, kan tadi berbeda-beda ya, antara GoogleNet, terus yang lain-lain ya. Nah ini kita coba lihat layersnya daripada GoogleNet. Layersnya ini ada banyak ya, ada 1 sampai sekian. Yang pertama ini ada image input. Nah kita akan lihat coba image inputnya berapa gitu spesifikasinya. Input layer, ini kita ambil layer pertama yaitu image input, lalu kita lihat input size-nya berapa. Kita lihat ini 224 kali 224 kali 3. Nah ini 224 ini size dari gambar yang bisa di train atau klasifikasi. Nah 3 yang itu adalah dimensi warna red, green, blue, RGB ya. Jadi GoogleNet ini dapat memprediksi gambar 224 kali 224 yang berwarna. Lalu untuk mengetahui layer output dan kategori atau kelasnya, kita bisa yang dapat diklasifikasi network, kita bisa menggunakan ini ya, mencari tahu dengan output layer yang tadi, terus n ini layer terakhir. Layer terakhirnya itu adalah layer output ya. Nah, layer outputnya ini kita coba cari kategorinya apa aja. Ini kan ada name-nya, kategorinya ini output ya. Ini ada class, output size. Kita coba nama kategorinya ini adalah output layer dan classes. Jadi dot classes ini muncul klasifikasi apa atau objek apa saja yang bisa diklasifikasi oleh GoogleNet gitu ya. Pre-trained network GoogleNet. Ini ada banyak ya, ada tens, ada hammerhead, ada hand gitu ya. Jadi macam-macam sampai 1000 kategori. Itu banyak. Berikutnya kita coba mungkin transfer learning. Nah, ini contoh penggunaan transfer learning untuk melatih deep network yang dapat mengklasifikasi gambar 12 jenis bunga menggunakan ResNet 18. Nah, kita pertama lakukan import gambar. Misalkan nama variabelnya bunga, kita gunakan image data store tadi ya. Nah, ini foldernya adalah di flowers. Lalu include subfolders true. Jadi kita masukkan subfolders yang ada di folder flower. Lalu kita beri label source atau ground truth-nya ya. Ground truth-nya itu
dari folder names. Jadi kalau dilihat, nah ini folder flowers, di dalamnya ada subfolder lagi, ya kan? Nah, subfoldernya ada 12, di dalamnya ada image yang sesuai itu. Di dalamnya Bluebell, ini Bluebell semua, atau misalkan Buttercup, ini di dalamnya image-nya Buttercup semua gitu ya. Jadi yang label source ini ground truth-nya dari subfolder gitu ya. Nah, lalu kita bagi set untuk latihan dan tes. Jadi misalkan gambar latihan dan gambar tes atau train image sama test image gitu ya. Kita split. Ini dataset image yang tadi. Nah, ini 0,6. Nah, ini itu adalah persentase pembagiannya untuk gambar latihan sama gambar tesnya. Mau dibagi berapa persen gitu. Nah, ini dibagi sekitar 60% untuk gambar latihan, berarti 40% untuk gambar tes gitu ya. Lalu menentukan jumlah jenis bunga. Nah, ini jumlah class yang akan bisa diklasifikasikan itu tadi ada 12 ya. Kategorinya tadi bunga.labels. Jadi labelsnya itu tadi ada 12 subfolders ya. Nah, 12 subfolder itu jadi ground truth sekaligus juga jadi output kelasnya. Ada berapa macam gitu. Lalu kita membuat network dengan memodifikasi ResNet 18. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan Deep Network Designer. Deep Network Designer ini kita bisa buat network dari awal ya, dari scratch atau dari workspace juga bisa. Nah, tapi kita akan gunakan pre-train network. Kita coba mungkin misalkan ResNet 18 ya. Nah, kalau di sini dari Deep Network Designer ini lebih mudah visualisasinya ya. Tapi sebenarnya sama aja kalau kayak ini, hanya dalam bentuk script atau kode gitu. Jadi kita import ResNet 18-nya atau GoogleNet ya. Ini kita pakainya ResNet. Terus kita lihat layernya. Lihat layernya, diambil layernya. Nah, kita modifikasi layer untuk klasifikasi dan output. Jadi kita modifikasi layer outputnya. Nah, ini kita ubah tadi fully connected layernya. Fully connected layernya kita karena kita mau mengklasifikasi 12 jenis gambar ya, jenis bunga gitu. Jadi kita di sini ubah ke 12. Nah, ini udah terlihat ya. Ini untuk ResNet 18. Jadi di dalamnya ini banyak banget layer-layernya. Mulai dari image input gitu ya, sampai input layer, sampai ini ada hidden layersnya gitu. Hidden layersnya hingga ke output layer. Nah, kalau di sini kan kita ubahnya lewat kode ya. Kalau di sini kita lebih gampang. Jadi kita ambil fully connected layernya ini kita bisa lihat di sini input size-nya 512, output size-nya 1000 ya. Ini bisa kita harus kita ubah gitu ya, karena untuk membuat output sesuai yang kita harapkan. Jadi sebenarnya sama aja, ini fully connected layernya kita modifikasi gitu. Kita buat fully connected layernya. Nah, ini output size-nya menjadi 12. Sama seperti ini ya sebenarnya. Terus kita namakan FC saja gitu ya. FC atau SC baru gitu boleh. Terus kita replace nih. Replace layer.
FC 1000, ini namanya FC 1000 ya, yang di ResNet, diganti dengan FC baru yang tadi, yang FC baru ini ya. Kita bisa lakukan kalau dari di network designer ini, dari aplikasi ini, kita bisa hapus saja, terus kita pasang yang baru. Gitu. Nah, untuk yang ini juga harus diganti nih. Classification layer-nya harus diganti juga. Di sini ya, out baru. Ini classification layer-nya dibuat dengan nama out baru. Nah, lalu di replace untuk classification layer ini di replace dengan out baru, dengan layer yang baru. Kita lakukan sama juga gitu. Kalau di sini lebih cepat ya, lebih mudah. Ini tinggal kita hubungkan saja. Sudah selesai outputnya gitu. Misalkan ini 4 saja ya, coba kita 4. Kita tinggal hubungkan. Nah, ini jadi layer yang kita inginkan gitu ya, output layernya. Kalau di sini 4, saya coba di sini, sini 12, ini saya coba 4. Kita juga bisa import datanya dari sini, dari deep networknya, langsung dilakukan training juga ada di sini. Ini lebih ke visualnya ya, ada visualisasinya, kita nggak perlu coding lagi. Tapi kalau codingnya seperti ini gitu, kira-kira. Ya intinya sama aja sih. Lalu kita coba import dia kali ya. Lalu di sini untuk import data ini gampang ya kalau dari network designer. Misalkan data source-nya adalah folder, tadi juga folder ya. Misalkan saya mau foldernya seperti tadi gitu ya. Nah, ini nanti akan dicoba juga mungkin. Tapi intinya setelah modifikasi layer gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya coba yang ini aja mungkin. Ini 80 image di dalamnya. Split training data kita 60% trainingnya. Kita coba import. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk yang kodenya itu setelah modifikasi kita pasang option untuk trainingnya. Nah, training optionnya kita pakai solver apa? Ini pakai SGDM. Terus initial learning rate-nya berapa? Ini 0,01. Terus kita juga bisa menentukan mini batch-nya berapa gitu. Ini dipakai 64. Lalu setelah itu setelah ditentukan opsinya, training optionnya, kita lakukan training network. Kita gunakan fungsi train network. Ini gambar latihan yang tadi udah dipisahin ya. Nah, ini gambar latihan. Dan kita masukin layernya, layer yang tadi yang telah dimodifikasi. Terus kita masukkan juga optionnya. Nah, ini dilakukan training ke network. Ini hasilnya ini cukup lama ya ini. 12 jenis, sekitar di dalamnya sekitar 80 gambar gitu setiap jenisnya. Ini bisa dilihat ya, waktu yang dibutuhkan hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam. Dengan base learning rate-nya 0,01 ini hasil trainingnya. Dan kita coba hasil prediksinya yang benar berapa gitu. Nih, evaluasi hasil. Jadi gambar yang berhasil terprediksi itu berapa dari yang
totalnya gitu. Ini akurasinya 91%. 90%. Terus kita juga bisa visualisasi matriks kesalahan. Nah, ini kita buat conversion chartnya. Ini gambar test.labels ya, ini ya, di samping gambar test.labelsnya dan hasil prediksinya di mana. Nah, ini bisa dilihat hasilnya yang biru ini yang benar, yang sisanya ini salah. Ada yang menilai bahwa tulip ini adalah buttercup dan lain-lain, itu kesalahannya ada. Itu untuk yang salah satunya menggunakan ResNet 18 dan label source-nya dari subfolder. Nah, ada juga yang ini ada yang dari CSV ground truth-nya. Oke, ini balik lagi yang tadi ya. Ini yang tadi. Nah, ini tadi ya 4 data. Ini kita bisa lakukan training ya. Kita bisa coba lakukan training. Training option-nya tadi ini sama kayak yang tadi ini. Ini ya. Tapi ini kita pakai kode. Kalau ini kita langsung visualisasinya. Ya, kalau nah ini ya. Ini training option-nya. Tadi juga kita pakai SGDM. Ini solvernya kok lebih jelasnya nanti bisa cari tahu sendiri ya. Ini lebih teknis. Ini solvernya SGDM. Untuk training networknya bisa macam-macam. Ada initial learning net chatnya juga dan lain-lain. Di sini ada epoch, ada mini batch dan lain-lain. Ini bisa di modifikasi sesuai dengan yang mau digunakan gitu ya. Terus kita bisa lakukan training. Kita coba mungkin ya sambil jalan. Nah, ini untuk yang roundworms atau cacing gelang. Apakah mendeteksi apakah udah mati mati atau hidup gitu. Nah, untuk contoh ini menggunakan transfer learning juga gitu ya, mengklasifikasi gambar dari cacing gelang apakah hidup atau mati. Nah, klasifikasinya ini cacing yang hidup ini adalah yang melingkar, yang mati ini adalah yang lurus. Jadi yang lurus itu yang mati, yang melingkar ini yang masih hidup gitu. Ini juga sama, awalnya kita lakukan import data untuk gambarnya. Ini ya worm images, isinya gambar ini ya, gambar cacing-cacing gitu juga. Lalu di sini ground truth-nya. Nah, ini bedanya di sini. Kita bisa ground truth-nya dari CSV atau Excel. Dari sini. Nah, ini filenya namanya tadi yang di image data store-nya ini worm sekian. Ini image-nya, nama filenya. Lalu ini statusnya. Ini untuk ground truth-nya. Ini masih hidup atau udah mati ini kan. Nah, itu. Jadi kategori ground truth-nya ini dari status ini ya. Dari kolom status ini. Ini kita kalau mau lihat beberapa gambar pertama, kita bisa image show ya, seperti yang tadi, image show. Nah, kita lakukan juga split sama kayak tadi ya. Train image, split each table. Ini yang image data store tadi 0,6, ini di random. Pick-nya random gitu ya, gambarnya.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Tes. Ya, mohon maaf ya tadi disconnect. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk augmented image data store ini bedanya adalah kita lakukan modifikasi di gambarnya. Karena ini gambarnya ukurannya itu tidak sesuai ya, 224 kali 224, maka kita ubah resize image-nya jadi 224 kali 224 gitu. Terus kita ubah color preprocessing-nya jadi gray to RGB. Jadi ada 3 dimensi, red, green, blue gitu. Kalau di sini kita buat network-nya, kita pakai Google Net misalkan, sini sama seperti tadi, kita ambil layernya, kita replace. Ini karena kita mau klasifikasi cuma 2 ya, antara cacing gelangnya hidup atau mati. Jadi cuma 2 di sini outputnya. Lalu untuk klasifikasi layernya sama, ini di replace saja gitu ya. Lalu training optionnya juga sama, ini boleh pakai mini patch juga biar lebih misalkan lebih mau disesuaikan dengan training network yang diinginkan gitu ya. Misalkan mini batch-nya 64 gitu. Nah, itu bisa disesuaikan aja. Nah, ini kita langsung lakukan train network sama kayak tadi. Ini ada training image-nya, ada layers, ada modelnya, lalu ada options-nya. Terus kita latih gitu ya. Ini hasilnya karena tadi cuma 2 jenis ya. Cuma 2 jenis doang dan datasetnya tidak terlalu banyak, jadi cuma 4 menit. Dan ternyata kita coba evaluasi. Ini hasilnya untuk tingkat akurasinya sebesar 97%. Dan kita lihat conversion matrix-nya ternyata ada kesalahan yang harusnya alive malah ini ya mati gitu. Jadi ini untuk conversion matrix-nya. Nah, ini untuk melihat kesalahan klasifikasi pertama jika ada. Nah, ini IDX sama dengan fine. Kalau prediksinya tidak sama dengan tidak benar gitu ya. Kalau prediksinya tidak benar, maka kita masuk ke if ini. Kalau tidak
kalau index ini tidak empty, kalau ada isinya gitu, kalau ketemu kesalahan, maka kita show image-nya, lalu dikasih title-nya yang benar itu, gitu ya. Ini harusnya, ini harusnya dead ya, harusnya dead, tapi malah diprediksinya alive gitu. Ya mungkin segitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Kalau ada yang bertanya. Jadi transfer learning ini udah lebih mudah ya kalau dibandingkan dengan kita buat model dari awal, dari scratch. Karena kalau transfer learning kita cuma butuh sedikit data dan juga waktunya tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak ya. Karena kalau yang misalkan menggunakan metode lain itu perlu GPU dengan performa yang tinggi gitu. Jadi butuh waktu yang lama. Ya mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi mungkin. Kalau belum ada mungkin bisa tanya lewat email saya gitu. Ya kalau nggak ada mungkin saya tutup aja ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.